Halo sobat setia pecinta drama, kembali lagi bersama kami di Bastian Studio. Apa kabar kalian hari ini? Semoga hati kalian sekuat Kanza ya dalam menghadapi badai kehidupan yang tiada habisnya. Hari ini, Bastian Studio akan mengupas tuntas kelanjutan kisah Istiqomah Cinta yang benar-benar menguras air mata dan bikin kita gregetan setengah mati. Episode kali ini penuh dengan pengorbanan cinta, sandiwara licik, hingga ikatan batin ibu dan anak yang mulai terasa meski masih terhalang rahasia. Mari kita langsung masuk ke alur ceritanya. Kisah hari ini dibuka dengan ketegangan yang terjadi di rumah sakit. Kita diperlihatkan sosok Emran yang sedang diliputi amarah besar. Emran begitu marah kepada Kanza. Bayangkan saja Sobat Bastian Studio, dalam kondisi tubuh yang benar-benar sangat lemah, wajah pucat pasi, dan infus yang mungkin masih menempel, Kanza nekat ingin meninggalkan rumah sakit. Tindakan Kanza ini tentu saja membuat Emran habis kesabaran. Namun, di balik kenekatan Kanza, tersimpan alasan yang sangat menyayat hati. Kanza mengatakan dengan suara lirih bahwa dia melakukan itu semua semata-mata karena tidak ingin bertemu dengan Fatan. Kanza takut. Dia takut jika Fatan melihatnya, cinta lama itu akan bersemi kembali. Padahal seperti yang kita tahu, Kanza sudah memantapkan hatinya untuk merelakan Fatan bersama Monica. Pengorbanan Kanza ini tulus, meski harus menyakiti dirinya sendiri. Tapi apa yang dilakukan Emran? Bukannya tersentuh, Emran justru memanfaatkan situasi ini. Ternyata saat ini Emran kembali menjalankan rencana busuknya. Otak liciknya bekerja. Emran sengaja membuat situasi agar Kanza menjadi sangat ketergantungan padanya. Tujuannya sangat jahat, sobat. Emran ingin membuat Kanza jatuh cinta kepadanya, dan ketika cinta itu sudah tumbuh, barulah Emran akan melancarkan aksi balas dendamnya kepada Kanza. Benar-benar toksik ya karakter Emran ini. Ketegangan semakin memuncak ketika situasi yang ditakutkan Kanza benar-benar terjadi. Saat Emran dan Kanza sedang berdebat, alangkah terkejutnya mereka ketika melihat sosok Fatan tiba-tiba datang. Fatan datang untuk melakukan visit atau pemeriksaan rutin ke ruangan Kanza. Ini adalah tugas dari Dr. Aksan, jadi Fatan tidak bisa menghindar. Kepanikan melanda. Emran berusaha menghalangi Fatan. Dengan berbagai alasan, Emran mengatakan bahwa pasien di dalam sedang tidur dan tidak bisa diganggu. Tetapi Fatan yang profesional bersikeras. Dia harus memeriksa pasien tersebut sesuai instruksi Dr. Aksan. Di dalam kamar, Kanza hanya bisa berdoa dalam diam. Jantungnya berdegup kencang. Dia memohon agar Fatan tidak mengenalinya atau tidak benar-benar menemukannya. Namun takdir berkata lain. Fatan masuk, mengecek data pasien, dan betapa terkejutnya Fatan ketika membaca nama yang tertera di sana. Kanza. Seketika dunia Fatan berhenti berputar. Itu adalah nama wanita yang sangat dicintainya. Wanita yang selama ini dia cari-cari tanpa henti. Saat Fatan melihat wajah Kanza, alangkah bahagianya dia. Rasa rindu yang membuncah akhirnya terbayar. Fatan menatap wanita idamannya itu dengan penuh harap. Namun, kebahagiaan Fatan hanya bertahan sekejap mata. Emran langsung memotong momen itu dengan sebuah kalimat yang bagaikan petir di siang bolong. Emran dengan tegas mengatakan agar Fatan menjauhi Kanza. Dan yang paling menyakitkan, Emran mengklaim bahwa saat ini Kanza adalah calon istrinya. Dia calon istri saya, dan dia sudah bersedia menikah dengan saya, ucap Emran. Fatan tentu saja syok berat. Dia menatap Kanza, meminta penjelasan lewat sorot matanya. Dan disinilah Kanza harus mengambil keputusan terberat. Kanza tidak punya pilihan lain. Demi janjinya pada Monica, Kanza pun mengiyakan perkataan Emran. Kanza bersandiwara, membenarkan bahwa dia akan menikah dengan Emran agar Fatan tidak lagi berharap kepadanya. Hati Fatan hancur berkeping-keping. Dan ternyata, di luar ruangan ada sepasang mata yang melihat kejadian itu dengan senyuman puas. Ya, itu adalah Monica. Monica begitu senang melihat hati Fatan hancur. Monica merasa menang karena Fatan melihat sendiri wanita yang dicintainya kini milik lelaki lain. Jahat banget ya skenario mereka ini. Sementara itu, drama keluarga juga tidak kalah panasnya. Tante Utami, ibu kandung Kanza yang belum sadar akan fakta itu datang ke rumah sakit. Niat awalnya ingin menjenguk dan memastikan apa yang terjadi pada Kanza. Namun Emran yang licik sudah bergerak lebih cepat.
Emran sudah mengirimkan pesan kepada Ibu Utami, menyuruhnya untuk bersandiwara seolah-olah tidak tahu apa-apa dan pura-pura tidak tahu kalau Emran sudah menemui Kanza. Saat bertemu Kanza, Ibu Utami menumpahkan emosinya. Dia marah besar. Ibu Utami mengatakan hal yang sangat tajam. Seandainya saat itu Emran tidak membawa kamu ke rumah sakit, mungkin kamu sudah meninggal dunia seperti putri saya, Aryani. Kata-kata itu sangat menusuk. Bahkan sebagai simbol kebencian atau ketidaksukaannya, Ibu Utami membawakan buah tangan yang tidak lazim. Dia membawakan apel yang sudah busuk untuk Kanza. Bayangkan Sobat Bastian Studio, orang sakit dikasih apel busuk. Tapi lihatlah betapa mulianya hati Kanza. Kanza tidak marah. Dia justru menghargai berian Ibu Utami. Dia memakan apel busuk itu demi menghormati orang tua. Melihat ketulusan Kanza yang memakan apel itu tanpa protes, perasaan Ibu Utami tiba-tiba berubah. Hatinya bergetar. Ibu Utami merasa kasihan melihat Kanza. Ada rasa iba yang menyeruak di dadanya tanpa dia tahu alasannya. Kanza pun merasa bahagia, karena baginya perhatian sekecil apapun dari Ibu Utami, meski diawali dengan kemarahan, adalah anugerah. Keesokan harinya, Fatan yang masih belum bisa move on kembali melakukan visit ke ruangan Kanza. Kali ini suasananya lebih sendu. Fatan melihat kesedihan di mata Kanza dan ingin sekali menghapus air mata itu. Fatan ingin menyentuh wajahnya, menenangkan hatinya. Namun di saat yang sama, Ibu Utami menelpon Emran. Ibu Utami memberikan peringatan keras. Dia bilang, "Emran, kamu harus hati-hati sama Kanza. Hati-hati jangan sampai tertipu." Ibu Utami mengakui sesuatu yang mengejutkan. Dia bilang bahwa omongan dan wajah Kanza itu bisa membuat hati siapa saja tersentuh. Tanpa disadari oleh Ibu Utami, hatinya sendiri sebenarnya sudah terenyuh. Ikatan batin antara ibu dan anak kandung itu sangat kuat, Sobat. Hati Ibu Utami luluh saat melihat Kanza, karena Kanza adalah cucu kandungnya sendiri. Cucu yang dulunya dibuang, kini kembali untuk merawatnya dengan penuh kasih sayang. Ikatan darah memang tidak bisa dibohongi ya Sobat Bastian Studio. Sekarang kita beralih ke siasat Monica. Monica datang menemui Kanza dan Emran. Monica ini cerdas tapi licik. Dia tahu betul bahwa hubungan Emran dan Kanza itu cuma sandiwara, cuma pura-pura pacaran. Tetapi Emran meminta agar Kanza tutup mulut dan tidak memberitahukan hal ini kepada Fatan. Monica setuju. Bahkan Monica meminta agar Kanza tetap dirawat di rumah sakit lebih lama. Emran pun setuju dan memberikan perhatian yang berlebihan alias lebay kepada Kanza. Di depan umum, tujuannya satu, agar Fatan melihat kemesraan palsu itu. Mereka ingin hati Fatan terbakar cemburu dan benar-benar hancur, sehingga Fatan berhenti berharap kepada Kanza. Inilah keinginan terbesar Monica, mematikan rasa cinta Fatan kepada Kanza lewat rasa sakit. Nah, Sobat Bastian Studio, di tengah kekacauan ini ada sebuah jalan takdir baru yang terbuka. Dr. Aksan tiba-tiba mendapatkan telepon darurat dari rumahnya. Ternyata perawat yang biasa merawat ibunya, yaitu Nenek Inggit, mendadak harus pulang kampung atau berhenti bekerja. Dr. Aksan pusing 7 keliling mencari pengganti, karena kita tahu Nenek Inggit itu wataknya keras. Mendengar hal itu, Kanza dengan tulus menawarkan diri. "Dok, biar saya saja yang merawat Nenek Inggit," tawar Kanza. Tentu saja Dr. Aksan menerimanya dengan senang hati. Bahkan di dalam hati Dr. Aksan, dia menyambut baik ini karena dia masih menaruh curiga. Dr. Aksan punya firasat kuat bahwa Kanza mungkin adalah putrinya yang hilang, dan dengan Kanza tinggal di rumahnya, dia bisa menyelidiki identitas Kanza lebih dalam. Singkat cerita, sampailah Kanza di rumah besar itu. Di sana Kanza bertemu dengan Tante Rara. Tante Rara langsung memberikan peringatan dini alias warning. Tante Rara bilang, "Kamu yakin semua suster yang merawat Tante Inggit itu kabur semua? Gak ada yang tahan dengan ocehan dan galaknya Tante Inggit." Tapi Kanza bersenyum tenang. Kanza mengatakan bahwa dia yakin bisa menaklukkan hati Ibu Inggit. Kesabaran Kanza memang seluas samudra ya Sobat. Dan benar saja keajaiban terjadi. Ketika Kanza masuk ke kamar dan bertemu dengan Ibu Inggit yang biasanya marah-marah, suasana berubah menjadi adem. Ibu Inggit menatap wajah Kanza, dan alih-alih mengoceh, Ibu Inggit malah tersenyum bahagia. Ibu Inggit merasa nyaman melihat wajah Kanza yang begitu lembut, begitu teduh. Tanpa diketahui oleh Inggit, rasa nyaman itu muncul karena Kanza adalah cucu kandungnya sendiri. Cucu yang dulunya dibuang, kini kembali untuk merawatnya dengan penuh kasih sayang. Ikatan darah memang tidak bisa dibohongi ya Sobat Bastian Studio. Bagaimanakah kelanjutan kisah Kanza di rumah Nenek Inggit?
Apakah Dr. Aksan akan segera menemukan bukti bahwa Kanza adalah anaknya? Dan sampai kapan Fatan akan termakan sandiwara Emran? Semuanya masih menjadi misteri yang sangat seru untuk kita nantikan. Jangan lupa untuk terus saksikan kelanjutannya dan pantau terus ulasannya hanya di Bastian Studio. Terima kasih sudah mendengarkan sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan update seru lainnya. Sampai jumpa